Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navin Wanda Masuda, NRP 171131019, Prodi Sistem Informasi, Stiki Malang. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya mata kuliah Audit Sistem Informasi yang berjudul Simulasi Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan Framework COVID-5. Ada 6 bahasan yang akan saya presentasikan. Yang pertama itu apa itu COVID-5, yang kedua profil perusahaan, yang ketiga enterprise goal, yang keempat IT goals, yang kelima proses domain, dan yang terakhir daftar dokumen-dokumen yang akan diaudit. Yang pertama apa itu COVID-5. COVID-5 merupakan sebuah versi pembaharuan yang menyatukan cara berpikir yang mutakhir di dalam teknik dan tata kelola TI pada perusahaan. COVID-5 mencakup model referensi proses, mendefinisikan dan menjelaskan secara detail sejumlah proses tata kelola dan manajemen. COVID-5 dibangun berdasarkan pengembangan dari Kabit 4.1 dengan mengintegrasikan file IT dan risk IT dari ISAKA, ITL, dan standar-standar yang relevan dari ISO. Dasar prinsip utama yang dimiliki COVID-5 untuk tata kelola dan manajemen organisasi TI ISAKA 2012. Profil perusahaan. Profil perusahaan yang saya buat contoh yaitu PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Sebelum melakukan audit sistem, kita harus menentukan dulu enterprise goals-nya. Dalam penentuan enterprise goals, maka kita harus mengetahui tujuan bisnis perusahaan tersebut. Tujuan bisnis dari PT Telkom Indonesia adalah mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing, serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Ini adalah menentukan enterprise goal-nya. Ini acuan sebagai bagaimana kita menentukan enterprise goal-nya. Dari hasil pemetaan tersebut ditemukan enterprise goal sebagai berikut. Yang pertama, business service continuity and availability. Yang kedua, information based strategic and decision making. Yang ketiga, optimization of business process cost. Yang keempat, ada product and business innovation culture. Yang terakhir, customer oriented service culture. Selanjutnya, setelah enterprise goal kita selesai pemetaan, lanjut ke IT goal-nya. Setelah pemetaan enterprise goal selesai, maka kita bisa mengetahui IT goals-nya seperti apa. Ini adalah acuan untuk menentukan IT goals-nya. Dari mapping yang dihasilkan sebagai berikut. Yang pertama, manage IT related business risk. Yang kedua, security of information processing infrastructure and application. Yang ketiga, availability of reliable and useful information for decision making. Lalu yang kedua, alignment of IT and business strategy dan availability of reliable and useful information for decision making. Lalu untuk intervensi yang ketiga, yang pertama itu realised benefit from IT enable investment and service portfolio. Yang kedua ada transparency of IT cost, benefit and risk. Yang ketiga optimization of IT asset, resource and capability. Lalu untuk hasil yang ketiga yaitu yang pertama the agility, yang kedua knowledge, expertise and innovates for business innovation. Lalu yang terakhir yang pertama itu alignment of IT and business strategy, yang kedua delivery of IT service in line with business requirement. Lalu setelah mapping ini sudah selesai, maka kita ke proses domain. Ini hasil dari proses domainnya. Yang pertama, manage IT related business. Proses domainnya IDM 03, APO 10, APO 12, dan APO 13. Yang kedua, security on information processing infrastructure and application. Proses domainnya IDM 03, APO 12, dan APO 13. Lalu availability of reliable and useful information for decision making.
Proses domainnya IDM 01, IDM 02, APO 01, APO 02, APO 03, APO 05, APO 07, APO 08. Selanjutnya release benefit from IT-enabled investment and service portfolio. Proses domainnya IDM 02, APO 004, APO 005, APO 006, dan APO 011. Lalu lanjut transparency of IT cost, benefit, and risk. Proses domainnya IDM 02, IDM 03, IDM 05, APO 06, APO 12, dan APO 13. Lalu optimization of IT asset, resource, and capability. Proses domainnya AP 004, AP 001, AP 003. Lalu ada IT agility, proses domainnya DM 04, APO 001, APO 03, APO 04, APO 10. Lalu knowledge, expert, and innovation for business innovation. Proses domainnya IDM 02, APO 01, APO 04, APO 06, dan APO 07. Lalu yang terakhir delivery of IT service in line with business requirement. Proses domainnya APO 05, APO 07, APO 11, dan APO 12. Lalu lanjut ke daftar dokumen-dokumen yang akan diaudit berdasarkan proses domainnya tadi. Yang pertama IDM 01, ensure government framework setting and maintenance, atau memastikan pengaturan dan pemeliharaan kerangka tata kelola. Keterangan, menganalisa dan mengartikulasikan persyaratan untuk tata kelola perusahaan IT dan menerapkan dan mempertahankan pemfasilitasian yang efektif struktur, prinsip, proses, dan praktik dengan kejelasan tanggung jawab dan wewenang untuk mencapai misi perusahaan, tujuan, dan sasaran. Lalu untuk proses domain untuk auditnya, perusahaan harus mempunyai dokumen penyusunan strategi atau arah pengembangan dari pemanfaatan teknologi informasi. Yang kedua IDM 02, ensure benefit delivery, atau memastikan penyampaian manfaat. Keterangan, mengoptimalkan kontribusi nilai kepada bisnis dari proses bisnis, layanan TI, dan aset TI yang dihasilkan dari investasi dibuat oleh TI dengan biaya yang dapat diterima. Proses domainnya, perusahaan harus mempunyai acuan kerangka kerja untuk mengetahui setiap kebutuhan yang dianggarkan. Lalu IDM 03, ensure risk optimization, memastikan optimalisasi risiko. Keterangan, pastikan bahwa selera risiko dan toleransi perusahaan dipahami, diartikulasikan, dan dikomunikasikan, dan risiko itu kepada perusahaan nilai yang terkait dengan penggunaan TI diidentifikasi dan dikelola. Proses domain, pengelolaan terhadap risiko bisnis yang terkait dengan teknologi informasi belum maksimal. Terbukti dari beberapa artikel yang saya baca, masih banyak komplain dari customer yang penanganannya masih lamban. Maka dari itu perusahaan harus bisa menekan risiko-risiko yang kemungkinan terjadi di perusahaan. Lalu IDM 04, ensure resource optimization, memastikan optimalisasi sumber daya. Keterangan, pastikan bahwa kemampuan terkait TI yang memadai orang, proses, dan teknologi tersedia untuk mendukung perusahaan tujuan secara efektif dengan biaya yang optimal. Dalam melaksanakan optimalisasi sumber daya, perusahaan harus melakukan perencanaan anggaran dan pelaksanaan pelatihan SDM bidang TIK sebagai upaya dalam mengembangkan SDM. Lalu IDM 05, ensure stakeholder transparansi, atau transparansi terhadap stakeholder. Pastikan bahwa kinerja TI perusahaan dan pengukuran dan pelaporan kesesuaian transparan dengan persetujuan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk perbaikan yang diperlukan. Proses domain, perusahaan sudah melakukan strategi komunikasi yang baik antara pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal. Selesai, terima kasih.